Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Digital Channel Jamil, di mana sekarang adalah penjelasan tentang profitability, break even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi ini. Uh, jadi profitability index itu adalah metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Jadi rumusnya seperti ini: jika PI lebih besar dari satu, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Tapi jika kurang dari satu, investasi tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak layak. Untuk break even point atau BEP, analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue. TR sama dengan total cost. Jadi BP kalau unit sama dengan fixed cost bagi price per unitnya dikurangi variable cost per unit. Jadi ini rumusnya seperti ini, dan ini BP kalau rupiah. Jadi fixed cost dibagi satu variable cost per price per unit. Untuk ya ini jadi seperti rumusnya seperti ini. Terus untuk profitability ratio itu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Ya, jadi ada profit margin, earning power, return on investment, dan rentabilitas modal sendiri. Itu masing-masing adalah beda-beda rumusnya ya. Jadi nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya ada yang terakhir ada benefit cost ratio, di mana suatu analisis pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau misalnya kurang dari satu, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari satu berarti proyek itu feasible. Oke, maaf. Jadi untuk benefit dan cost tetap, ini rumusnya seperti ini. Ya, untuk benefit dan cost tidak tetap itu rumusnya juga seperti ini. Baik, maaf. Itu rumusnya, dan kita langsung saja ke kasusnya ya. PI. Ini di PI. Ini kita lihat kasusnya dari yang minggu lalu, di mana ini adalah PP. Maaf. Nah, ini kasus yang minggu lalu, yang PT Nusantara ini. Kita masukkan saja profitability indexnya. Itu rumusnya seperti ini. S11 itu sama dengan total present value dibagi dengan initial investment atau biaya investasi. Maka profitability indexnya sama dengan 1,71. Yang mesin B juga sama, total present value dibagi dengan initial investment, maka hasilnya seperti ini. Kita ambil mana yang paling besar nilainya. Ternyata mesin A lah yang paling besar. Ketika kita akumulasikan semuanya, kita bandingkan bahwa mesin A itu yang paling unggul ya. Jadi karena IRRA itu kan 39%, kalau IRRB 28%. NPV ini lebih unggul mesin A, dan ARR ini juga lebih unggul mesin A, dan untuk PP ini mesin B. Berarti ini kita sudah jelas ya, mesin A yang layak kita beli, jadi mesin A. Oke, untuk BEP itu beda lagi kasusnya, yang dimana perusahaan ABC telah memproduksi produk minuman sebanyak 20 pieces dengan harga jual 250 per unit, dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel sebesar 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang sebentar. Dan juga tidak mengalami keuntungan ya. Jadi analisis BP pendekatan matematik di sini ketika kita hitung ini jumlah produknya ada 20.000 ya, 20.000 minuman. Harga jual per unitnya ada 250, dan total penjualannya 5 juta. Ini 5 juta dari mana? Dari sini. 20 juta dikali 250.
maka hasilnya 5 juta. Total penjualannya seperti itu. C5 kali C6. Untuk biaya tetap itu semacam kita pengeluaran seperti gaji untuk karyawan atau dan lain sebagainya. Dan total biaya variabel adalah biaya variabel yang memang seperti itulah ya. Dan ini 2.500.000 ini biaya variabelnya 2.500.000 dan biaya tetapnya 2 juta. Kayak gaji 2.500.000 kayak semacam pengeluaran uang, biaya-biaya lainnya. Dan biaya variabel per unitnya sebesar 125 ini ya. Dan biaya variabel dibanding penjualan itu 0,50. Untuk BEP dalam unit, nah ini adalah rumusnya. BEP dalam unit itu sama dengan 16.000 dari mana? Dari ini C9 itu biaya tetap C9 biaya tetap dibagi dengan C6 itu harga jual per unit dikurangi C12 atau biaya variabel per unit, maka hasilnya 16.000. Oke. Untuk ini 4 juta dari mana? C9 itu dari biaya tetap dibagi dengan 1 per C1 kurangi C12 itu sama dengan biaya variabel per unit dibagi C6 itu harga jual per unit 950, maka hasilnya 4 juta. Jadi artinya perusahaan kalau yang atas yang per unit ini, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit ya. Jadi perusahaan tidak akan mengalami untung dan tidak mengalami juga kerugian. Dan yang ini yang rupiah juga, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta ini. Jadi tidak ada kerugian dan juga tidak ada profit atau keuntungan. Jadi kalau mau untung ya lebih dari 4 juta atau ya kalau rupiahnya ya ini kan per ini 16.000. Jadi harus ada produk 16.000 dan ini rupiahnya 4 juta kalau dirupiahkan. Aduh. Oke, selanjutnya PR ini ya, PR itu profitability ratio ya, PR. Jadi ada beberapa PR metode, ada profit margin, kemudian ada earning power, terus ada return on investment, dan yang terakhir ada rentabilitas modal sendiri. Yang pertama ada profit margin, di mana kita ada kasus PT Naha mempunyai bukan ini. Oh iya benar. PT Naha mempunyai data sebagai berikut. NOI itu ya ini net operating income laba bersih. Kalau NS tahun 2011 sebesar 24 juta, NS itu net sales penjualan. Jadi rumusnya seperti ini ya, ini gambaran tabelnya seperti ini. Kemudian dari mana 16,7% itu? Dengan ini dibagi ini, NOI dibagi dengan NS dikali dengan B7 atau 100%, maka hasilnya 16,7% gitu. Ini simpelnya. Dan lanjut, ini juga sama kayak yang PM, dibagi lagi terus kemudian dikali 100%, cuma ini istilahnya beda, ada total aset ya, total aset. Ini ada lagi ROI juga sama, cuman di sini ditambahin lagi jika lebih dari 20%, maka jika ROI ini lebih dari sisi 20%, maka ini dikatakan layak. Namun ketika di bawah 20% maka tidak layak. Seperti itu. Ini rumusnya sama kayak yang PM dan EP. Untuk yang RMS ini kita cari dulu nilai EAT-nya. Jadi PT Dendi Santosa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya sebesar 10 juta. Sama dengan interestnya 5% dan tax-nya atau pajaknya sebenarnya 10%. Modal sendirinya itu 20 juta. 20 juta ya. Nah, untuk EAT-nya sendiri itu C8. C8 itu NOI dikurangi kurung buka, kemudian ini lagi
kemudian dikurung buka C8 dikali D8. D8 itu 100% ini. Maaf, D8 itu interest. Kemudian ditambah C8 yang ini 10 juta dikali E8 pajak kurung tutup. Hasilnya 8.500.000. 8.500.000 ini kita operasikan dari mana 42,5 ini kurung sama dengan kurung buka C9 itu adalah NOI-nya ya, net operating income-nya, penjualan bersihnya ya, jadi atau pendapatannya 10 juta. Kemudian interest bunganya sama dengan 5%. Ini dibagi ya, C9 dibagi 20 juta. 20 juta itu dari uang modal sendiri, dia bagi jadi 20 juta, kemudian kurung tutup terus dikali B7. B7 itu ini ya, yang 100% ini, kemudian di enter, maka hasilnya 42,5%. Oke. Itu adalah penjelasan dari PR. Kemudian lanjut ke BC. BC di sini adalah benefit cost ratio, ada yang tetap dan juga ada yang tidak tetap. Ini untuk BC tetap. Contoh kasusnya adalah satu proyek pengairan mempunyai investasi awal berawal tahun pertama adalah 1 miliar. Biaya investmentnya 1 miliar dan bunganya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30%, biaya operasional 20 juta dan benefit per tahunnya 126 juta. Dari mana 100 juta ini? Wah, ini perhitungannya agak banyak ya. Jadi C10 atau dengan biaya investasi, biaya investmentnya 1 miliar dikali C11 dikali rate bunga 5% ditambah 1 miliar ini, kemudian kurung buka 1 miliar dikali C12 nilai residu, nilai sisa, kemudian kurung tutup lagi dibagi dengan C13 atau depresiasinya 30 tahun, ditambah C14 atau biaya operasionalnya 20 juta. Hasilnya jadi 100 juta. Ini 126 juta per tahunnya. Jadi untuk rasionya dari mana 1,62? Tinggal bagi saja C16 126 juta dibagi dengan C15 yang total biaya tadi, maka hasilnya 1,26. Rasionya 1,26. Ini untuk yang tetap ya. Untuk batch yang tidak tetap sama seperti tadi, cuman ini ada ada tidak tetap ya, maksudnya tahunnya itu beda-beda ya, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk yang ini rumusnya sama, cuman yang membedakan adalah bunga bank. Jadi kita ketik misalkan di sini 5%, ini 5%. Kalau di tahun kedua 6% dan tahun ketiga 8%, maka cuman ganti saja bunganya jadi 6% dan 8%, maka ini hasil akhirnya seperti ini. Rumusnya sama seperti yang ini, sama rumusnya, dan tinggal masukkan saja nilainya, kemudian ganti bunganya 5% dan ini 6% dan ini 8%, sesuai dengan ini petunjuk contoh kasus ini sama sih. Jadi seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai pembelajaran tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.